Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kimmich tekan kontrak baru di Bayern Munich. Joshua Kimmich secara resmi menaikkan kontrak baru dengan Bayern Munich. Gelandang 26 tahun itu akan bertahan di Allianz Arena hingga 2025. Kontrak lama Joshua Kimmich berjalan sampai Juni 2023. Ia kabarnya menginginkan kenaikan gaji yang disambut terbuka oleh Bayern Munich. Kontrak baru ini sekaligus menjadi langkah Bayern Munich mengamankan Kimmich dari resiko godaan klub-klub top Eropa lainnya. Sementara Kimmich pribadi merasa Bayern Munich masih menjadi klub yang tepat untuknya mengejar mimpi-mimpi di sepak bola. Atletico masih cari penyerang. Atletico Madrid memulai La Liga 2021-2022 dengan sempurna sejauh ini. Tetapi Diego Simeone masih khawatir dengan satu hal. Ia secara terbuka mengakui punya sebuah persoalan, yakni merekrut penyerang tengah baru. Saat ini praktis hanya ada Luis Suarez di posisi tersebut, sementara usia pemain Uruguay itu tak mudah lagi untuk diandalkan dari laga ke laga. Atletico sempat dikaitkan dengan penyerang Wolverhampton, Rafa Mir. Namun kemudian Mir direkrut Sevilla sehingga Atletico pun mesti mencari pemain lainnya sebelum bursa transfer ditutup akhir Agustus ini. Harapan buat Real Madrid, Mbappe kembali tolak kontrak baru di PSG. PSG sudah mengupayakan segala cara untuk membuat Mbappe bertahan dan menandatangani kontrak baru. Menurut RMC di Prancis, mereka sudah menawari proposal kontrak berdurasi 5 tahun plus 1 musim tambahan. Penawaran tersebut meliputi kenaikan gaji yang signifikan dari kontrak sebelumnya. Meski menggiurkan, namun Mbappe tetap menolak seperti halnya pada tawaran-tawaran sebelumnya. Tekadnya untuk pindah ke klub lain sepertinya sudah bulat. Ini adalah kesempatan besar buat Madrid. Resmi, Lyon gait Xherdan Shaqiri dari Liverpool. Tuntas sudah perjalanan karir Xherdan Shaqiri bersama Liverpool. Pemain Swiss itu resmi pindah ke Lyon musim panas ini. Transfer ini diumumkan di situs resmi Lyon. Pemain 29 tahun itu ditebus 11 juta euro atau sekitar 186 miliar rupiah. Ia dikontrak berdurasi 3 tahun atau sampai Juni 2024. Chelsea capai kesepakatan dengan Jules Koundé. Chelsea dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan penggawa Sevilla, Jules Koundé. Bahkan dalam negosiasi yang sudah mereka lakukan sejak lama itu, Chelsea sepakat mengontrak Koundé hingga Juni 2026. Kendati begitu, menurut laporan dari pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano, Koundé benar-benar akan bergabung dengan Chelsea jika mendapat izin dari Sevilla. Koundé pun menyerahkan semua masalah itu kepada Chelsea untuk meyakinkan Sevilla agar mau melepasnya di musim panas ini. Liverpool larang Mohamed Salah untuk memperkuat timnas Mesir. Jeda internasional akan kembali berlangsung pada bulan September mendatang. Liverpool akan membiarkan para pemainnya untuk ikut serta membela negaranya masing-masing kecuali Salah. Liverpool dengan terpaksa mengambil tindakan tegas terkait hal ini. Bukan apa-apa, sebab kalau The Reds membiarkan Salah bergabung dengan timnas Mesir, mereka terancam kehilangan dirinya lebih lama dari yang seharusnya. Bukannya klub besutan Jurgen Klopp tersebut takut Salah mengalami cedera yang diinginkan. Hanya saja regulasi soal berpergian yang ditetapkan di Inggris bisa membuat Salah menjalani proses karantina setelah memperkuat timnas Mesir. Manchester United pinjamkan Brandon Williams ke Norwich City. Manchester United mulai meminjamkan sejumlah pemain ke klub lain untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler.
Terbaru ada Brandon Williams yang telah sepakat bergabung dengan Norwich City. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, The Red Devils akhirnya mencapai kesepakatan dengan Norwich City yang ingin meminjamnya hingga musim 2021-2022. The Canaries mengumumkan kesepakatan peminjaman Williams. Sang pemain mengungkapkan perasaannya pindah ke klub lain untuk pertama kalinya dalam pernyataan yang dirilis Norwich di situs resminya. West Ham versus Leicester menang 4-1 The Hammers ke puncak klasemen. Laga West Ham versus Leicester digelar di Stadion Olimpiade London. Kedua tim bermain terbuka sejak awal pertandingan. Tuan rumah berhasil mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-26 berkat aksi Pablo Fornals. Leicester bermain dengan 10 pemain setelah Ayoze Perez di kartu merah wasit di menit ke-40. West Ham berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-56 lewat aksi Said Benrahma. Antonio will square it to Benrahma. Leicester memperkecil kedudukan menjadi 2-1 berkat aksi Youri Tielemans di menit ke-69. Namun West Ham berhasil mencetak 2 gol tambahan lewat aksi Michail Antonio di menit ke-80. Dan di menit ke-84. Skor 4-1 untuk West Ham bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini membawa West Ham naik ke puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Sementara itu Leicester turun ke posisi 12 dengan 3 poin. Sampdoria versus AC Milan. Rossoneri awali Liga Italia dengan kemenangan. AC Milan berhak membawa pulang 3 poin dari markas Sampdoria lantaran menang 1-0 di matchday pertama Liga Italia 2021-2022. Gol sematawayang Milan diciptakan oleh Brahim Diaz ketika laga baru berjalan 9 menit. Dengan kemenangan ini, Milan berada di posisi ke-8 dengan raihan 3 poin, sedangkan Sampdoria berada di peringkat ke-16. Sevilla pimpin klasemen La Liga lewati Barcelona dan duo Madrid. Sevilla berhasil membawa pulang 3 poin dari lawatan ke Coliseum Alfonso Perez, markas Getafe, dalam pekan kedua La Liga musim ini Selasa 24 Agustus. Tim tamu menang dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Eric Lamela di menit injury time babak kedua. Tambahan 3 angka membuat Sevilla merangsek ke puncak klasemen sementara La Liga. Mereka punya 6 poin hasil dari 2 pertandingan. Sedangkan Getafe menempati posisi ke-18 dengan nil poin. Di pertandingan lain, Osasuna imbang melawan Celta Vigo dengan skor kacamata. Suka-suka Mourinho, rekor mengerikan malah dibuat lelucon. Usai pertandingan melawan Fiorentina, Jose Mourinho mencatatkan sebuah fakta mengerikan. Juru taktik asal Portugal itu memecahkan rekor Serie A sebagai pelatih tercepat yang mencapai 50 kemenangan yang dicatatkan bersama 2 tim Serie A yakni Inter Milan dan Roma. Mourinho hanya membutuhkan 77 laga untuk rekor itu. Sebelumnya melansir Opta, Mourinho juga telah menciptakan rekor yang sama di La Liga dan Premier League. Ia bukukan 50 kemenangan cuma dalam 62 laga di Real Madrid dan 63 pertandingan kalah bersama Manchester United. Dasar Mourinho, dia justru malah menjadikan rekor tersebut sebagai lelucon. Pelatih asal Portugal itu mengunggah ulang postingan Opta di akun Instagram pribadinya dengan keterangan yang menggelitik. @opta_paulo, tolong jangan tunjukkan rekor negatif saya. Tunjukkan hanya yang baik saja. Tulis Mourinho disertai emoji tertawa dan hati. Aksi gila pria anti-Messi hancurkan TV baru di toko elektronik. Kepindahan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain membuat supporter Olympique Marseille gerah. Salah satunya mengekspresikan kekesalan dengan cara yang gila. Mengutip Marca, dalam sebuah video yang mulai viral di media sosial, seorang supporter Marseille menggunakan jersey dengan tulisan punggung
bertendensi anti-Messi. Dia masuk ke dalam sebuah toko elektronik diikuti dengan temannya yang merekam video. Kemudian, dia menyambangi area televisi yang dijual. 2 buah televisi baru yang dipajang berderet jadi korban vandalisme supporter ini. Video tersebut viral tanpa ada yang tahu bagaimana akhir dari semuanya. Hadapi Brazil di kualifikasi Piala Dunia, Argentina panggil Messi lagi. Argentina kembali memanggil pemain bintangnya Lionel Messi untuk menghadapi Brazil yang bakal diperkuat sesama striker PSG Neymar untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan depan. Laga krusial zona CONMEBOL pada 5 September nanti akan menandai pertama kalinya kedua ikon sepak bola dunia yang sama-sama bernaung dalam tim PSG tersebut saling berhadapan. Dan ini terjadi kurang dari 2 bulan setelah Messi menginspirasi Argentina menang 1-0 atas Brazil di final Copa America. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, tidak memberi kejutan saat mengumumkan skuadnya. Lautaro Martinez dan Paulo Dybala termasuk di antara opsi penyerang yang kuat, sementara pemain baru Barca, Sergio Aguero bakal absen karena cedera. 2 pemain PSG lainnya, Angel Di Maria dan Leandro Paredes, juga masuk dalam susunan pemain Argentina. Terpuruk di Liga Inggris, Arsenal bakal cuci gudang. Arsenal dikabarkan akan menjual 10 pemain setelah terpuruk di Liga Inggris musim ini. Setelah 2 pertandingan, Arsenal kini menempati posisi ke-19 klasemen. Keterpurukan itu menandakan Arsenal belum memiliki skuad yang mumpuni guna bersaing dengan tim-tim besar Liga Inggris lain. Meski telah belanja banyak pemain pada bursa transfer musim ini, pelatih Mikel Arteta belum puas dengan kualitas tim asal London Utara itu. Arteta masih ingin belanja sampai bursa transfer musim ini ditutup pada Selasa 31 Agustus malam waktu setempat. Dikutip dari Sport Bible, saat ini Arsenal siap mendengarkan tawaran dari klub peminat untuk 10 pemain yang akan dijual pada bursa transfer kali ini, termasuk striker Pierre-Emerick Aubameyang. Legenda Invincibles, Arsenal tawarkan diri perbaiki The Gunners. Sol Campbell, salah satu anggota skuad Invincible Arsenal di musim 2003-2004, menawarkan diri untuk membantu perbaiki kebobrokan The Gunners musim ini. Berat menonton Arsenal saat ini, benar-benar berat. Ini adalah soal usaha dan kualitas. Ya, kami menghabiskan banyak uang, terbanyak di Inggris saat ini, tetapi ini soal kualitas, konsistensi, dan pengalaman, kata mantan bek itu. Ia pun siap untuk membantu Arsenal keluar dari situasi sulit jika diberi kesempatan. Saya akan katakan apa yang harus dilakukan Arsenal. Saya akan membantu mereka. Berikan saya pekerjaan dan saya akan membantu mereka, tandasnya. Susul Pique, Jordi Alba juga setujui pemotongan gaji di Barcelona. Jordi Alba dilaporkan bersedia menerima pemotongan gaji untuk menyelamatkan keuangan Barcelona. Ia mengikuti jejak Gerard Pique yang sudah lebih dulu melakukannya. Diberitakan Marca, kesepakatan ini tercapai pada Senin 23 Agustus waktu setempat. Diskusi mengenai pengurangan gaji ini sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Kabarnya Alba bersedia dikurangi gajinya sebesar 25%. Setelah dikurangi, ia pun setuju jika pembayaran gaji per musimnya tak dilunasi di musim yang sama. Alba sendiri dikontrak Barcelona hingga 2024 mendatang. Langkah yang diambil Alba ini diharapkan bisa membuat Barcelona leluasa mengatur keuangan. Pengumuman resmi dari Barcelona mengenai pemotongan gaji ini hanya tinggal menunggu waktu. Bukan Juventus, Miralem Pjanic bakal gabung klub Serie A ini. Sebuah rumor baru beredar mengenai masa depan Miralem Pjanic. Gelandang Barcelona itu diberitakan akan kembali ke Italia, namun tidak bergabung dengan Juventus. Menukil Corriere dello Sport, Pjanic kemungkinan akan pindah ke Napoli. Il Partenope saat ini tengah berburu gelandang baru di musim panas ini. Pelatih mereka, Luciano Spalletti, menginginkan sosok yang bisa menjadi pengatur permainan di musim depan. Sejauh ini proses negosiasi sedang berlangsung dan belum diketahui seberapa jauh Napoli dalam mendapatkan Pjanic. Inter Milan percepat proses dapatkan Joaquin Correa dari Lazio.
Klub raksasa Serie A Italia Inter Milan dikabarkan mempercepat proses untuk mendatangkan gelandang Lazio, Joaquin Correa, pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Football Italia, Inter dikabarkan sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro atau sekitar 506 miliar rupiah kepada Lazio untuk Correa. Diperkirakan kesepakatan ini akan rampung dalam waktu 2-3 hari ke depan. Namun jika pada akhirnya ini gagal, maka Inter akan mencari opsi lain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!